Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya, sama-sama. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil, Bu. Nihil. Ya, alhamdulillah ya, nihil ya. Langsung saja, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Saya, Bu. Ya, Mas Putra? Khulafaur Rasyidin, Bu. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin yang meliputi pertama, kalian harus mencari, memahami dan mencari sikap-sikap terpuji dari Khulafaur Rasyidin. Dan harapannya nanti setelah kalian tahu sikap-sikap apa saja dan perilaku apa saja yang dapat dipetik dari Khulafaur Rasyidin, nanti kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Sofi. Berarti kita belajar dari masa Rasulullah ya, Bu? Oh ya, jadi hari ini kita fokusnya itu ke Khulafaur Rasyidin saat masa pemerintah. Jadi kita tidak belajar masa Khulafaur Rasyidin, kehidupan Khulafaur Rasyidin dari masa Rasulullah itu kita tidak belajar. Jadi kita belajar dari masa pemerintahannya, misalnya Abu Bakar itu masa pemerintahannya itu dari tahun berapa ke berapa begitu ya. Jadi kita tidak fokus ke periode waktunya, tapi fokus ke nilai apa saja yang kalian dapat ambil dari Khulafaur Rasyidin tersebut, gitu ya. Iya, Bu. Ya. Selanjutnya langsung saja ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti kelompok pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelompok kedua itu ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, terus yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nah, sebenarnya tugasnya apa sih? Ya, jadi pertama, kalian itu cari sejarah singkatnya. Sejarah singkat para khalifahnya, ya. Terus yang kedua itu tahun masa pemerintahannya. Itu dimulai tahun berapa sampai berapa, kalian ceritakan di situ ya. Terus yang di dalam pemerintahannya itu ada apa saja itu diceritakan. Terus yang ketiga itu ada status keluarga. Jadi status kekerabatan dengan Rasulullah. Abu Bakar itu siapanya Rasulullah sih? Atau Utsman itu siapa Rasulullah sih? Begitu ya. Terus selanjutnya ada prestasi apa yang dicapai. Jadi selama mereka menjadi khalifah, prestasi apa saja yang sudah mereka torehkan, yang sudah mereka gapai selama masa pemerintahan mereka ya. Terus yang terakhir itu ada wafat. Kalian ceritakan wafatnya tanggal berapa, tahun berapa, terus karena apa, begitu ya. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nanti Ibu beri kalian waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Silakan untuk berkelompok, selamat diskusi. Bu, izin bertanya, Bu. Oh ya, gimana Mas Putra? Kalau biografinya ditulis bagaimana, Bu? Kenapa kamu kok ingin ditulis biografinya? Karena lengkap, Bu, untuk mengisi poin sejarah yang singkat ini. Oh ya, sebenarnya itu bagus ya Mas, kamu ditulis biografinya, tapi itu Ibu rasa terlalu panjang. Jadi nanti kamu ambil sebelah atasnya aja, yang sebelah awalnya kayak sejarah kelahirannya begitu sampai orang tuanya saja. Jadi nanti pembahasannya tidak terlalu melebar dan tidak terlalu fokus ke biografinya. Ya, jadi nanti kamu fokusnya ke nilai-nilainya saja ya. Ya, Bu. Ya. Jadi anak-anak perhatian, nanti sejarah singkatnya kalian cukup tulis sejarah singkatnya saja. Tidak usah semua biografinya ya. Jadi sejarah seperti tahun kelahiran mungkin seperti itu. Jadi tidak usah kalian ceritakan dari masa kecil, remaja, dewasa sampai menjadi khalifah, itu tidak usah kalian ceritakan ya. Cuma sejarah singkatnya saja. Sejarah awalnya begitu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan dilanjutkan diskusinya. Ya, waktu diskusinya sudah selesai ya. Langsung saja ya. Ada yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Sofi. Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Khulafah. Lahir di Makkah 27 Oktober 573 Masehi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, terima kasih Mbak Sofi.
kelompok lain ada yang mau menambahkan atau mengkritik, mengurangi? Ada? Tidak, Bu. Tidak? Tidak. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, itu dia tadi ya presentasi dari keempat kelompoknya. Sudah selesai semuanya dan Ibu suka dengan keaktifan kalian selama berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, sebelum kita tutup, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Dari keempat khalifah yang tadi kalian pelajari, kan dari penjelasan kelompok lain dan dari hasil diskusi kalian, itu kira-kira nih Ibu tanya, menurut kalian sikap terpuji apa saja yang kalian dapat dari khalifah-khalifah yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, silakan Mbak Sofi, apa? Jiwa kepemimpinan dan selalu mementingkan masyarakat, Bu. Ya, betul sekali. Jiwa kepemimpinan dan selalu mementingkan masyarakat. Kita lihat di semua khalifah, pasti mereka punya dua sifat tersebut, ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali sikap-sikap yang bisa kalian petik dan kalian ambil dari keempat khalifah yang sudah kalian bahas. Dan Ibu harap nanti kalian akan menerapkan sikap-sikap tersebut di kehidupan kalian sehari-hari. Misal, di samping tadi Mbak Sofi bilang mementingkan masyarakat, juga kan kita tahu empat khalifah mereka terkenal betapa ahlinya mereka, tawakal, ikhtiar, dan sebagainya. Itu bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari tanpa kalian harus menjadi pemimpin, karena itu bisa kita gunakan setiap hari. Ya, begitu ya. Ya, Bu. Terima kasih Mas Sofi. Oke, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang masih sejarah, cuma nanti kita bahas tentang sejarah Nabi Muhammad di Madinah, ya. Mungkin itu diskusi kita hari ini. Ibu harap kalian bisa menerapkan nilai-nilai apa saja yang sudah kalian dapat dari membahas khalifah keempat yang tadi di kehidupan kalian sehari-hari, ya. Ya, Bu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, dari keempat khalifah di atas, di samping menjadi pemimpin umat Islam, mereka juga menjadi tauladan bagi kita semua, ya. Kita bisa ambil banyak sekali nilai-nilai dari mereka, sikap-sikap terpuji mereka yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, ya. Tidak hanya menjadi seorang pemimpin, tapi kita sebagai orang biasa pun juga harus meneladani semua sifat-sifat para pemimpin mereka, ya. Ya, seperti itu. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.